Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku masih ingat jelas malam itu. Langit mendung. Gerimis turun pelan-pelan seperti mewakili suasana hatiku yang penuh tekanan. Aku berdiri di depan pintu rumah dengan koper kecil di tangan. Ibuku berdiri di ambang pintu. Matanya memerah, tapi wajahnya tetap dingin. Ayahku tak keluar kamar. Ia bahkan menolak melihatku saat aku pamit menikah. Kalau kau pergi juga malam ini, jangan pernah kembali sebagai anak kami. Suara ibuku terdengar datar, tajam, seolah pisau yang menancap ke hatiku. Namun aku tetap melangkah. Raka, pria yang kucintai, sudah menunggu di ujung gang dengan motor tuanya. Kami menikah malam itu juga, di sebuah kantor KUA sederhana yang hanya disaksikan oleh dua sahabat Raka dan satu petugas. Tak ada bunga, tak ada pesta. Hanya ada tekad dan cinta yang kami peluk erat dalam sunyi. Sejak hari itu, aku memutuskan menjadi istri dari seorang pria yang dianggap tidak pantas oleh keluargaku. Alasannya, ibuku tak pernah menjelaskan. Bahkan sebelum pernikahan, ia hanya berkata bahwa Raka bukan orang baik, bukan pilihan yang benar. Tapi saat kutanya apa alasannya, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Aku tahu Raka bukan orang kaya, tapi ia pekerja keras, penyayang, dan selalu memperlakukanku dengan lembut. Hari-hari pertama setelah pernikahan kami penuh dengan tawa kecil. Meski hidup kami sederhana. Kami menyewa rumah petak satu kamar di pinggiran kota Bekasi, dekat rel kereta. Setiap malam kami tidur sambil mendengar suara gemuruh dari gerbong yang melintas. Bagi orang lain mungkin itu bising, tapi bagi kami itu jadi lagu tidur yang menenangkan. Raka bekerja sebagai teknisi alat elektronik. Ia menerima servis kulkas, kipas angin, televisi, apapun yang rusak. Kadang ia membawa pulang barang-barang tua dari pelanggan yang tidak ingin memperbaiki, lalu memperbaikinya sendiri dan menjual kembali. Sementara aku mulai membantu di sebuah toko alat tulis kecil di dekat rumah. Kami hidup pas-pasan, tapi bahagia. Yang tidak bisa kuhapus dari benakku hanyalah satu. Kenapa ibuku begitu membenci Raka? Kenapa restu itu tak pernah datang? Beberapa bulan berlalu, dan kebahagiaan kecil kami bertambah. 2 garis merah di tespek itu membuatku terisak di kamar mandi kecil kami. Raka memelukku erat malam itu. Matanya berkaca-kaca, penuh harapan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku merasa masa depan kami akan benar-benar dimulai. Apa ibumu akan senang kalau tahu kau mengandung? Tanya Raka hati-hati sambil menyentuh perutku yang masih datar. Aku mengangguk ragu. Aku harap begitu. Aku akan coba meneleponnya besok. Pagi harinya aku menekan nomor rumah yang masih kuhafal luar kepala. Nada tunggu terdengar lama. Jantungku berdebar. Lalu terdengar suara ibuku. Halo? Suaranya masih dingin. Bu, ini Rani. Aku mencoba menahan gemetar di suaraku. Aku hamil, Bu. Aku ingin ibu tahu. Terdengar hening beberapa detik. Lalu suara ibuku terdengar ketus. Itu bukan kabar yang membuatku senang. Rani, kau sudah membuat pilihanmu. Jangan berharap aku akan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Klik. Telepon diputus. Aku terduduk di lantai dapur, menggenggam ponsel erat-erat. Mataku basah. Raka menemukanku seperti itu dan langsung memelukku tanpa banyak tanya. Aku tahu dia juga sedih. Tapi dia tak pernah menunjukkan emosi selain ketegaran. Mungkin itu yang membuatku mencintainya. Tapi malam itu, saat aku sudah tertidur di pelukannya, aku sempat terbangun sebentar, dan kulihat dia duduk di meja, menatap sebuah foto kecil di tangannya. Aku tidak bisa melihat jelas fotonya, tapi Raka terlihat terlalu serius, bahkan matanya sembab. Saat aku bergerak sedikit, ia buru-buru menyimpan foto itu ke dompetnya dan berbaring seolah tak terjadi apa-apa. Esoknya aku berpura-pura lupa. Tapi sejak saat itu, aku mulai menyadari, Raka menyembunyikan sesuatu.
Ia menjadi lebih diam, lebih sering melamun saat bekerja di bengkel kecilnya. Satu sore, saat dia sedang keluar membeli onderdil, aku memberanikan diri membuka laci tempat ia biasa menyimpan peralatan. Di sana aku melihat dompetnya. Bukan karena ingin melanggar privasi, tapi hatiku seperti didorong rasa penasaran yang tak bisa kutahan. Di dalam dompet itu, ada foto yang sama dengan yang kulihat semalam. Saat kutarik keluar dan memperhatikannya, aku tercekat. Itu foto ibuku. Tapi bukan foto baru. Ini foto lama. Saat ia masih muda. Ia tersenyum, berdiri berdampingan dengan seorang pria yang tak kukenal. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan samar. Untuk Sinta, dari orang yang pernah mencintaimu diam-diam. Tanganku bergetar. Kenapa Raka menyimpan foto ibuku? Siapa pria dalam foto itu? Kenapa ia menulis kata-kata seperti itu? Saat ku dengar suara langkah Raka mendekat dari luar rumah, aku buru-buru menyimpan kembali foto itu dan menahan air mata. Tapi sejak hari itu, segalanya berubah. Bukan hanya restu yang hilang, tapi juga kepercayaan yang mulai retak oleh rahasia yang entah sejak kapan disembunyikan dariku. Dan aku belum tahu bahwa semua ini baru permulaan. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Meskipun Raka masih memelukku tiap malam dan menyapa dengan senyuman tiap pagi, aku bisa merasakan getaran aneh dalam caranya menatapku. Ia mulai sering termenung di depan televisi yang menyala tanpa suara, atau duduk lama di depan kipas angin sambil memperbaiki kabel yang sebenarnya tak rusak. Hanya untuk mengalihkan pikiran. Aku menyimpan foto itu di kepalaku. Tulisan di baliknya masih terngiang terus di telingaku. Untuk Sinta, dari orang yang pernah mencintaimu diam-diam. Sinta adalah nama ibuku. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin Raka hanya pernah mengenal ibuku. Mungkin mereka tetangga lama. Mungkin hanya sekadar simpati masa lalu. Tapi setiap mungkin justru menambahkan ratusan pertanyaan baru yang tak bisa kujawab sendiri. Suatu sore yang terik, aku memutuskan pergi ke pasar sendirian. Perutku sudah mulai membesar. Usia kandungan memasuki bulan ke-6. Aku duduk sebentar di warung soto dekat pasar, beristirahat sambil menunggu hujan reda. Saat itulah aku melihat seseorang yang pernah kucurigai sebagai teman lama Raka. Seorang pria parubaya dengan kemeja kotak-kotak dan wajah penuh keriput kehidupan. Aku menghampirinya dengan pelan. Namanya Pak Darto. Pernah sekali datang ke rumah kami beberapa bulan lalu mengantar barang elektronik rusak. Pak Darto, sapaku pelan. Boleh saya tanya sesuatu? Ia menoleh, tersenyum ramah. Iya, Bu Rani. Ada apa? Aku menarik napas. Pak, Raka dulu sekolah di mana? Ya? Maksud saya, masa mudanya di mana? Pak Darto mengerutkan kening. Loh, Bu Rani nggak tahu? Mas Raka dulu tinggalnya lama di kampung sebelah. Di sana juga ibunya meninggal. Waktu dia masih SMP. Ayahnya orang yang keras, tapi jujur. Ayahnya? Tanyaku cepat. Iya, namanya Pak Wahyu. Dulu tukang las. Tapi, pernah ribut besar sama keluarga kaya di kampung sebelah karena urusan tanah dan, ya, katanya sih juga urusan perempuan. Jawabnya sambil tertawa kecil, seolah mencoba menutupi bobot cerita itu. Jantungku berdegup. Keluarga kaya itu siapa? Ya. Pak Darto memandangku sejenak. Waduh, saya takut salah ngomong. Tapi waktu itu memang sempat ramai. Soal Pak Wahyu yang pacaran sama anak dari keluarga kaya. Tapi akhirnya putus karena si perempuan dijodohkan sama orang lain. Gak tahu juga siapa, pokoknya akhirnya Pak Wahyu nikah sama janda, dan lahirlah Mas Raka. Aku terdiam. Tanganku menggenggam sendok plastik begitu erat hingga jemariku memutih. Ibuku berasal dari keluarga berada. Dulu sering bercerita tentang masa mudanya yang penuh tekanan. Tapi tak pernah menyebut siapapun secara spesifik. Sekarang semua potongan mulai bersatu. Foto itu, nama di belakangnya, kisah cinta yang tak kesampaian. Apakah mungkin ayah Raka adalah pria yang pernah mencintai ibuku? Ataukah lebih dari itu? Aku pulang dalam keadaan kacau. Raka belum kembali dari panggilan servis.
Aku mengendap masuk ke kamar dan membuka kembali laci tempat ia menyimpan barang-barang lamanya. Kali ini, aku temukan satu kotak kecil berisi surat-surat tua. Sebagian sudah menguning. Ada satu surat yang terlipat rapi dengan pita biru. Saat kubuka, aku membaca tulisan tangan yang langsung membuatku gemetar. Sinta, kau mungkin membenciku sekarang. Tapi aku tak pernah menyesal pernah mencintaimu. Saat mereka memisahkan kita, saat ayahmu menyuruh orang-orang menyerang bengkel ayahku, aku tahu cinta kita dianggap dosa. Aku pergi, tapi hatiku tertinggal di halaman rumahmu. Wahyu. Ayah Raka menulis surat ini untuk ibuku. Tanganku lunglai. Surat itu berumur puluhan tahun, tapi rasanya seperti ditulis kemarin. Aku membaca ulang, berharap menemukan kesalahan. Tapi semuanya begitu jelas. Ibuku dan ayah Raka pernah menjalin hubungan terlarang. Dan keluarga ibuku, kemungkinan besar kakekku sendiri, memisahkan mereka. Tiba-tiba pintu terbuka. Raka berdiri di sana, tertegun melihatku dengan surat itu di tangan. Kau ngapain baca itu? Suaranya pelan, tapi terdengar seperti badai yang ditahan. Aku tak menjawab. Air mataku sudah mengalir. Raka? Kenapa kau nggak pernah cerita? Tanyaku sambil menahan isak. Ia berjalan pelan, mengambil surat itu dari tanganku. Ia tidak marah. Ia tidak memarahiku karena membongkar rahasia. Ia hanya menunduk, lalu duduk di sisi tempat tidur dengan napas berat. Karena aku takut kehilanganmu, bisiknya. Aku duduk di sampingnya, menatap matanya yang tak bisa memandangku kembali. Raka. Apa benar ibuku dan ayahmu pernah saling mencintai? Ia mengangguk perlahan. Iya, tapi kisah mereka dihancurkan oleh kekuasaan dan kesombongan. Ayahku dipukuli, bengkelnya dibakar. Ibuku meninggal tidak lama setelah itu. Bukan karena penyakit, tapi karena luka yang tak pernah sembuh. Jadi, itulah alasan ibuku membencimu. Raka menarik napas panjang. Mungkin bukan membenci aku, tapi membenci bayangan masa lalunya sendiri yang kembali lewat aku. Wajahku, katanya mirip ayahku. Ia tahu siapa aku bahkan sebelum kau mengenalku lebih dekat. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Dunia yang kupikir sedang kubangun, ternyata berdiri di atas reruntuhan masa lalu yang hancur. Aku harus bicara dengan ibu, gumamku. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke dinding. Malam itu kami tidur tanpa banyak kata. Tapi tubuh kami saling menyentuh, saling menggenggam dalam diam. Ada ketakutan yang menggantung di udara, bahwa semua ini bisa menjadi alasan untuk kami saling menjauh. Tapi satu hal yang tak bisa kuhapus dari pikiranku. Jika semua ini benar, jika keluargaku dan keluarganya dulu saling menghancurkan, maka aku sedang mengandung anak yang lahir dari dua sisi yang dulunya saling membenci. Apakah cinta bisa menghapus warisan luka? Atau justru luka itu akan menelan semua cinta yang tersisa? Pagi itu, matahari hanya menyinari separuh hati kami. Aku bangun lebih dulu, menatap punggung Raka yang masih berbaring diam. Pundaknya naik turun pelan, seolah menahan beban dunia yang tak pernah selesai dipikul. Di luar jendela, suara pedagang sayur memecah kesunyian. Tapi di dalam rumah, yang terdengar hanya bisikan rahasia masa lalu yang baru terbuka. Aku memberanikan diri menghubungi nomor yang sama. Nomor yang pernah diputus begitu saja oleh ibuku saat aku memberi kabar kehamilan. Kali ini, nada sambungnya panjang. Lalu terdengar suara yang begitu akrab tapi terasa asing. Halo. Aku menelan ludah. Bu, ini Rani. Sunyi beberapa detik, sebelum ia menjawab pelan. Ada apa lagi? Aku menarik napas panjang. Aku ingin bicara. Bertemu. Tidak untuk berdebat. Aku butuh ibu. Suara di seberang terdengar ragu. Tapi akhirnya, besok, pukul 10. Di rumah. Klik. Tidak ada salam. Tidak ada pertanyaan. Tapi itu cukup. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, ibuku bersedia bertemu. Keesokan paginya, aku berdiri di depan pagar rumah besar yang dulu kutinggali.
Aroma mawar dari taman depan masih sama. Tapi suasananya tak lagi hangat. Aku menggenggam perutku yang sudah makin besar, berusaha menenangkan degup jantungku. Tanganku gemetar saat menekan bel. Pintu dibuka oleh pembantu lama kami, Mbak Wati. Ia tampak terkejut melihatku. Tapi sebelum sempat berkata, ibuku muncul dari balik ruang tamu. Wajahnya dingin. Matanya memandang ke arah perutku sebentar. Lalu kembali ke wajahku. Masuk, katanya singkat. Aku duduk di sofa panjang. Ibuku duduk di seberangnya, menjaga jarak seolah aku ini ancaman. Apa yang mau kau bicarakan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mencoba menatap matanya. Tapi sorotnya terlalu tajam. Ibu tahu Raka adalah anak Pak Wahyu, kan? Tanyaku langsung, tanpa pembuka. Ibuku terdiam. Bola matanya bergeser pelan. Ada getaran halus di bibirnya. Aku tahu dari surat. Dan foto lama. Dan dari cerita orang-orang yang masih ingat masa lalu ibu. Ia tak menjawab. Hanya meneguk teh yang tak disentuhnya sejak tadi. Kenapa ibu nggak pernah cerita? Kenapa ibu menolak pernikahan kami tanpa penjelasan? Padahal semua ini sudah berlalu lebih dari 20 tahun. Ibuku meletakkan cangkirnya. Lalu bersandar, memandang keluar jendela. Kau tahu, Rani, dulu aku sangat mencintai Wahyu. Kami berencana menikah diam-diam. Tapi ayahku, kakekmu, menemukan surat-surat kami. Ia murka. Katanya Wahyu hanya buruh las. Tidak selevel dengan keluarga kami. Suaranya mulai bergetar. Ayahku menyewa orang untuk mengancamnya. Mereka menyerang bengkel keluarga Wahyu. Membakar, memukul, semua atas nama kehormatan. Aku hanya bisa menangis dari balik jendela. Aku menahan napas. Perih mendengar cerita itu dari mulut ibuku sendiri. Setelah itu, aku dijodohkan dengan ayahmu. Lelaki pilihan keluarga. Aku menikah tanpa cinta. Tapi aku memendam semua luka itu sendiri. Dan ketika aku tahu kau dekat dengan Raka, aku tidak bisa menahannya. Wajahnya terlalu mirip Wahyu. Cara dia bicara, tatapan matanya, semuanya membangkitkan luka yang sudah lama ku pendam. Ia berhenti sejenak, lalu menatapku dengan mata berkaca. Restuku bukan karena benci, tapi karena takut. Takut sejarah terulang. Takut kau akan mengalami sakit yang sama sepertiku. Tapi mungkin aku salah. Aku terisak. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibuku tidak lagi sebagai sosok dingin dan keras, tapi sebagai wanita yang hatinya pernah dipatahkan dunia tanpa bisa memilih. Ibu, Raka tidak seperti ayah. Ia tidak menyerah. Ia tidak menyimpan dendam. Ia mencintaiku dengan tenang, walau tahu ibu membencinya. Ibuku menunduk. Tangannya menggenggam sapu tangan kecil di pangkuannya. Rani, aku menghapus nama Wahyu dari hidupku. Dari semua album foto, dari cerita. Aku bahkan tak berani menyebut namanya. Tapi ternyata, Tuhan mengembalikannya lewat anaknya. Lewat suamimu. Tangisku pecah. Pelan. Tapi tak terbendung. Aku bangkit dan mendekatinya. Perlahan ku pegang tangannya. Aku tidak ingin anakku lahir dalam bayang-bayang permusuhan. Bu. Cucu ibu butuh nenek yang bisa memeluknya tanpa luka di hati. Butuh waktu lama sebelum ibuku akhirnya menggenggam tanganku kembali. Tapi saat ia melakukannya, aku tahu sesuatu telah berubah. Hari-hari setelah pertemuan itu seperti angin baru yang berhembus perlahan ke dalam hidup kami. Tidak semua luka sembuh, tapi pintu sudah terbuka. Ibuku mulai menghubungiku, menanyakan kabar kehamilan. Bahkan sesekali mengirim makanan atau buah-buahan lewat Mbak Wati. Raka belum tahu tentang pertemuanku dengan ibu. Aku ingin menyimpannya sampai saat yang tepat. Tapi malam itu, saat kami makan malam bersama, Raka memandangku dengan mata yang lembut. Aku tahu kau bertemu ibumu, katanya pelan. Mbak Wati bilang beliau terlihat menangis saat kau pulang. Aku terdiam. Aku tidak marah, Rani. Aku lega. Mungkin, ini waktunya semua berhenti jadi rahasia.
Ia mengusap perutku, membisikkan sesuatu pada calon bayi kami. Tapi malam itu juga, aku mengalami kontraksi mendadak. Raka langsung membawaku ke rumah sakit terdekat. Perjalanannya kacau. Hujan turun deras, jalan licin, dan aku menjerit hampir sepanjang perjalanan. Jangan tidur, Rani. Bertahan. Kita hampir sampai. Teriak Raka sambil memegang tanganku erat di dalam mobil sewaan tetangga. Aku merasa tubuhku lemas. Napasku tercekat. Tapi di antara rasa sakit, aku sempat berkata, "Hubungi ibu, tolong." Mata Raka terbelalak. Tapi ia mengangguk dan langsung menelepon di tengah hujan dan malam yang kacau. Suara ibuku di ujung telepon terdengar gemetar. "Rumah sakit mana?" "Aku datang. Aku akan datang." Aku tidak sadar lagi setelah itu. Semua terasa gelap. Suara-suara seperti jauh di telinga. Teriakan, langkah cepat, suara alat medis. Dan satu suara asing yang kudengar samar-samar. Suara yang membuatku meneteskan air mata bahkan dalam keadaan nyaris pingsan. "Rani, ibu di sini. Nak, bertahan. Demi bayi kecilmu, bertahan." Samar-samar, suara itu merayap masuk ke telingaku. Hangat, basah, dan asing dalam waktu bersamaan. Untuk sesaat, aku merasa seperti anak kecil lagi, terluka, ketakutan, dan hanya ingin dipeluk oleh seseorang yang selama ini kujauhi karena luka yang tidak kukenal. Ketika aku membuka mata, langit-langit rumah sakit menyambutku dalam cahaya putih yang menyilaukan. Raka duduk di sampingku, memegang tanganku erat-erat seolah takut aku akan menghilang jika dilepaskannya. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya penuh harap. "Rani," bisiknya, "kau sudah sadar?" Aku mencoba bicara, tapi tenggorokanku kering. Raka buru-buru menyodorkan air putih, membantuku meminumnya perlahan. "Bayinya?" tanyaku serak. Raka mengangguk, senyumnya penuh haru. "Perempuan. Tapi harus masuk inkubator sementara. Lahir lebih cepat. Tapi dia kuat. Seperti kamu." Aku meneteskan air mata. Rasanya semua sakit tadi tak sebanding dengan mendengar kabar itu. Seorang bayi perempuan. Anak kami. Lalu aku melihat sosok lain di ujung ruangan. Ibuku. Berdiri tegak. Tapi wajahnya terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Ia membawa sebuah selimut kecil berwarna merah muda. "Ini, selimut pertamamu dulu, Rani," katanya pelan. Aku simpan. Aku pikir, mungkin cucuku akan memerlukannya. Aku terisak. Seluruh tubuhku gemetar karena emosi yang menumpuk berbulan-bulan. Ibu perlahan mendekat, lalu duduk di tepi ranjangku. "Aku tak bisa mengulang masa lalu," ujarnya. "Tapi aku ingin memperbaiki masa depan." "Boleh, kan?" Ibu menebus semuanya lewat cucu ibu. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya mengangguk, dan kami berpelukan dalam sunyi. Tidak ada kalimat yang bisa merangkum perasaan saat itu. Yang ada hanya air mata, dan maaf yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Raka menatap kami dari sisi ranjang. Ada senyum tenang di wajahnya. Mungkin untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia merasa benar-benar diterima. Beberapa hari kemudian, kami kembali ke rumah membawa bayi mungil bernama Naila. Rumah kecil kami yang biasanya sunyi kini penuh tangisan lembut dan aroma bedak bayi. Tapi yang paling mengejutkan adalah kehadiran ibuku yang sering datang membawa makanan, popok, atau hanya sekadar ingin menggendong Naila. Raka tidak banyak bicara ketika ibuku datang. Tapi ia selalu menyambut dengan sopan, bahkan sesekali menyuguhkan teh hangat. Hubungan mereka belum pulih, tapi kehadiran Naila menjadi jembatan yang tak terlihat dan tak tergantikan. Suatu sore, saat Raka sedang mengganti popok Naila dan aku membersihkan botol susu, ibuku tiba-tiba datang dengan membawa kotak kayu tua. Ia meletakkannya di meja dengan pelan, lalu duduk. "Aku harus bicara," katanya serius. Aku menoleh. Wajahnya seperti menahan sesuatu. "Ada satu hal lagi yang belum kalian tahu, yang selama ini kusimpan. Tapi mungkin sudah saatnya dikeluarkan." Aku dan Raka saling menatap. Hatiku langsung berdebar.
Setelah semua ini, masih ada rahasia lain? Ibu membuka kotak itu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen lama, foto, dan satu map tertutup segel. Ia menarik satu kertas dan meletakkannya di hadapan kami. Itu akta kelahiran. Bukan milikku, tapi milik seorang anak bernama Raka Prasetya. Tanggal lahirnya sama dengan suamiku. Aku menggenggam lengan Raka yang mulai tegang. Aku tahu siapa ayah Raka sebenarnya, kata ibu pelan. Dan bukan hanya Wahyu. Ruangan itu hening. Suara kipas angin berputar lambat di atas kepala. Ibu menatap wajah Raka dalam-dalam. Kau adalah anak dari Wahyu, dan juga adik tirimu sendiri. Aku tidak mengerti. Apa maksud ibu? Ibu menunduk. Jemarinya menggenggam tisu dengan kuat. Wahyu, setelah dipisahkan dariku, ternyata menikah dengan janda yang dulu pernah dijodohkan dengan kakak lelakiku. Dan dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak perempuan. Anak perempuan itu pernah disembunyikan dari keluargaku karena kami tidak menerima pernikahan mereka. Tapi setelah bertahun-tahun, aku menemukan bahwa anak perempuan itu menikah dengan pria bernama Galang. Dan Galang adalah adik iparku sendiri. Aku makin bingung. Jadi, Raka dan aku. Ibu cepat menggeleng. Tidak, kalian bukan saudara. Tapi keluarga kita telah bersilangan jauh lebih dalam dari yang kalian bayangkan. Dulu aku mengira hanya aku yang disakiti. Tapi ternyata semua orang termasuk kalian, hanyalah korban dari rahasia yang tak pernah diungkap. Raka berdiri pelan. Ia berjalan ke jendela, menatap hujan yang baru saja turun. Matanya kosong. Aku dibesarkan tanpa tahu siapa ibuku yang sebenarnya, katanya pelan. Ayah selalu bilang ibu meninggal waktu aku kecil. Tapi aku tidak pernah melihat fotonya. Tidak pernah ada cerita tentangnya. Kini, semua masuk akal. Aku bangkit dan mendekatinya, menggenggam tangannya erat. Kita sudah sampai sejauh ini, Raka. Dengan atau tanpa restu, dengan atau tanpa kebenaran yang sempurna, kita tetap bertahan. Dan Naila, dia tidak pantas mewarisi rasa sakit ini. Raka menoleh padaku. Di balik matanya yang lelah, aku melihat secercah harapan. Iya, cukup sudah semua rahasia ini berhenti di kita. Ibuku tersenyum lemah dari balik meja. Ia lalu mengeluarkan satu benda terakhir dari kotaknya. Sebuah liontin perak. Di dalamnya, ada foto dua anak kecil yang berdiri saling berpegangan tangan. Aku menyimpan ini sejak dulu. Itu foto kau dan Putri Wahyu. Diambil saat kalian masih balita, dalam sebuah acara kelurahan. Siapa sangka, dua keluarga yang saling membenci bisa duduk dalam satu bingkai. Kami semua menatap liontin itu dalam diam. Foto itu, rapuh dan buram, seperti ingatan masa lalu yang akhirnya diizinkan muncul ke permukaan. Hari itu, kami tidak menyimpulkan apapun. Tidak ada kesimpulan. Tidak ada kata penutup. Hanya 3 orang dewasa yang memutuskan untuk tidak lagi menjadi budak masa lalu. Dan satu bayi kecil yang tertidur tenang di tengah-tengah kami, tanpa tahu bahwa ia telah menjadi alasan mengapa dunia kami akhirnya bersatu. Sejak malam itu, hidup kami berjalan dengan cara yang baru. Bukan lebih mudah, tapi lebih jujur. Tidak ada lagi kata-kata yang ditahan. Tidak ada lagi pandangan penuh curiga antara Raka dan ibuku. Setiap luka yang dulu terpendam, perlahan dibuka satu persatu. Tidak untuk menyalahkan, tapi untuk dipahami. Tapi ternyata, membuka rahasia masa lalu bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari tantangan yang lebih besar. Beberapa hari setelah Naila pulang dari rumah sakit, Raka menerima surat panggilan dari pengacara yang mengaku mewakili keluarga ayahnya. Aku sempat mengira itu hanya soal warisan kecil atau dokumen properti lama. Tapi isinya jauh lebih mengejutkan dari yang bisa kami duga. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, kata Raka sambil meletakkan surat itu di atas meja. Siapa? Tanyaku. Raka menghela napas. Kakak tiriku. Jantungku berdetak lebih cepat. Yang selama ini tidak pernah ku tahu ada, lanjut Raka pelan. Anak dari pernikahan ayahku sebelum bertemu ibuku yang sekarang.
Pertemuan itu akhirnya terjadi di sebuah kafe kecil yang terletak di ujung jalan tua. Kafe itu sepi, hanya ada satu meja yang terisi. Seorang pria berdiri saat kami masuk, tinggi, berusia sekitar 40-an, dengan tatapan tajam yang menyimpan banyak rahasia. "Aku Bagas," katanya saat menyalami Raka. Mereka duduk berhadapan. Aku di sisi Raka, memeluk Naila yang tertidur di gendongan. Untuk beberapa saat tidak ada yang bicara. Hanya ada detak jam di dinding dan desiran lembut dari mesin espresso. "Kenapa baru sekarang?" tanya Raka. Suaranya tegas. Bagas menunduk. "Karena aku tidak tahu kamu ada. Sampai ayah meninggal. Dia tidak pernah bicara tentangmu. Bahkan ibuku tak pernah tahu kalau dia punya anak lain. Baru setelah ayah meninggal dan kami membuka dokumen wasiat, kami menemukan fotomu." Raka menarik napas panjang. "Aku dibesarkan dalam bayang-bayang orang yang tak pernah benar-benar ku cintai, tapi juga tak pernah benar-benar ku benci." Bagas mengangguk pelan. "Aku tidak datang untuk berebut warisan. Tidak ada yang besar juga. Aku hanya ingin tahu, apakah kau bersedia mengakuiku sebagai keluargamu?" Raka terdiam. Matanya menatap wajah pria yang secara biologis adalah saudaranya. Wajah yang asing, tapi ada garis tipis di tulang pipi dan bentuk mata yang mengingatkannya pada foto-foto tua di kotak kenangan itu. "Aku tidak tahu," jawab Raka jujur. "Terlalu banyak luka. Terlalu banyak kebohongan." Bagas menunduk. "Aku mengerti." Tapi sebelum pertemuan itu berakhir, Bagas meletakkan sebuah bingkisan kecil di atas meja. "Ini, untuk anakmu. Dari satu keluarga yang terpecah. Untuk keluarga yang baru. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Kami membuka bingkisan itu setelah sampai di rumah. Di dalamnya ada album foto tua, potret ayah Raka saat muda, foto rumah masa kecil, dan sebuah surat tangan dari Wahyu, ayah Raka. Surat itu ditulis saat ia sudah sakit keras. "Raka, kalau surat ini pernah sampai ke tanganmu, berarti aku sudah pergi. Aku tak pernah jadi ayah yang baik. Aku bahkan tak cukup berani memperkenalkanmu ke dunia. Tapi bukan karena aku tak bangga padamu. Justru karena aku takut dunia menyakitimu sama seperti dulu menyakitiku. Cintailah keluargamu dengan cara yang lebih besar dari yang bisa aku lakukan." Aku membaca surat itu dengan air mata tak henti-henti. Raka memeluk Naila sambil membacakan bagian akhir surat itu dengan suara yang hampir tak terdengar. "Maafkan ayah. Dan, tolong jaga cinta yang telah menyelamatkanmu dari semua luka." Hari demi hari berlalu. Naila tumbuh dengan senyum yang semakin sering muncul di wajah mungilnya. Tangisnya menjadi nyanyian di rumah kami, dan tawanya menjadi penawar untuk setiap bekas luka. Ibu mulai sering datang. Ia bahkan mengajak teman-teman arisannya untuk melihat cucu pertamanya. Kadang ia membawa kain batik, kadang boneka kecil dari toko langganannya. Setiap benda yang ia bawa seolah menjadi lambang dari pengakuan bahwa kami, akhirnya, adalah bagian dari hidupnya yang tak ingin ia hapus. Suatu malam, setelah Naila tertidur, aku duduk di samping Raka di teras rumah kecil kami. Hujan turun tipis, membasahi genteng dan menebarkan aroma tanah yang damai. "Aku sering berpikir," kataku pelan, "bagaimana kalau dulu kita menyerah? Kalau aku memilih menuruti ibu, dan kau menyerah karena semua tekanan itu." Raka menoleh padaku, menggenggam tanganku erat. "Maka dunia ini tidak akan punya Naila," jawabnya tenang. "Dan mungkin, luka lama itu akan terus tumbuh jadi kebencian baru." Kami saling berpandangan. Tidak perlu kata-kata panjang. Kami tahu bahwa cinta kami bukan cinta sempurna, tapi cinta yang berhasil bertahan di tengah reruntuhan. Besoknya, kami mengadakan syukuran kecil di rumah. Ibuku datang membawa tumpeng. Bagas datang membawa mainan untuk Naila. Dan untuk pertama kalinya, dua dunia yang dulu saling membenci, kini duduk bersama di satu meja. Tidak semua cerita harus diakhiri dengan keadilan yang sempurna. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk memaafkan. Untuk memilih berhenti meneruskan dendam, dan mulai membangun sesuatu yang baru. Dan bagi kami,
Semua itu dimulai dari satu keputusan yang dulu dianggap kesalahan. Pernikahan yang tak direstui. Tapi setelah aku melahirkan, semua rahasia akhirnya terungkap. Dan anak kami, Naila,